Halo, aku Michelle King. Selamat datang di podcast Nyalon, di mana kita ngobrol sama perempuan-perempuan hebat sesantai di salon. Ini aku lupa ada ini, sesantai di salon. Ngeng gitu, harusnya ada itunya ya. Oke, hari ini temen ngobrolku adalah seorang perempuan yang sudah malang melintang ya, bisa dibilang ya. Malang melintang, wow, memang kemana saja dia. Oke, kuliahnya psikologi, lalu terjun ke beneran kerja psikologi, tapi ternyata melipir lagi ke beauty media dan sekarang jadi full time content creator. Jadi lumayan ngider-ngider lah ya dalam perjalanannya selama ini. Tapi what interests me the most untuk ngobrol adalah karena I think she just has this big sister energy gitu, kayak like she's been places, she's been through a lot. She's been places dan kayak someone you would want to hear life advice from. Berat nggak sih? Enggak, but kesannya iya, kesannya ya udah bawa tongkat gitu ya. But okay, without further ado, she's not in her 70s yet, she's in her 30s. Without further ado, mari temenin kita ngobrol dan nyalon bareng dengan Alda Suwardi. Yeay. Hai Kak Alda. Halo. Selamat datang di podcast Nyalon. Terima kasih udah undang aku ke salonnya Mitch. Salonnya Mitch. Nanti abis ini aku hair dryer dan aku blow ya. Oke. So sebelum kita mungkin ngobrol-ngobrol lebih jauh, aku pengen tanya dulu sih rutinitas nyalon Kak Alda itu seperti apa sih? Atau kayak nggak harus nyalon tapi kayak pijet dan sehari-hari gitu? Aku tuh sebenarnya ini nyalon beneran nyalon kan? Nyalon, pijet, anything yang kayak self care ya. Yes. Kalau self care itu aku sebenarnya lebih sering sendiri. Jadi nyalon sendiri di rumah gitu. Aku kan suka banget ngurusin rambut ya. Iya. Jadi aku paling suka ngapa-ngapain rambut aku ini. Jadi kalau misalnya aku lagi udah jadwalnya keramas itu pasti rutinitasnya tuh panjang gitu. 10 step nggak ya? 10 step hair Kayaknya care? bisa deh. Aku agak obses gitu kalau sama rambut ya. Oke. Jadi ada hair oil dulu, tunggu dulu sejam, terus Ini seharian berarti ya hair care-nya ya? Wow, oke. gitu. Boleh berbagi dulu nggak satu tips rambut, like, karena jujur aku aja jarang nyisir kadang ya. So. Makanya rambut aku pendek. Oh iya. Makanya aku kayak aduh males terlalu banyak. Tapi sehat kan, maksudnya Sehat sih. ada masalahnya apa? Lo jadi konsultasi rambut? Konsultasi. Nggak ada masalahnya sih, cuman kayak mungkin ada tips buat rambut yang lebih sehat. Oh, ini yang menurut aku kuncinya banget aja ya. Oke. Menurut aku kalau produk itu yang paling ngaruh itu scalp oil yang dipakai sebelum keramas. Oh. Itu menurutku lebih ngaruh daripada semua produk-produk lain yang dipakai di batang rambut, kebayangkan. Soalnya kalau scalp oil kan dipakainya di sini, jadi dia akan menyerap ke kulit kepala dan menyerap semua nutrisi dari bener-bener itunya. langsung ke akarnya ya? Betul. Oke. Itu satu. Sama kedua, sebenarnya suplemen. Suplemen Vitamin. minum. Nah, ini orang suka lupa karena misalnya udah pakai serum rambut, udah pakai scalp oil apa segala macam, tapi rambutnya tetap rontok misalnya. Iya. Nah, itu Nah, anak nutrisi kan? Nutrisi. Ya. Nutrisinya sebenarnya harus di luar dalam ya berarti harus ya? luar dalam. Makanya kan perempuan misalnya kurang vitamin D aja. Iya. Udah lu Rontok, aja bener. deh yang ngomong ya, lo lebih ngerti deh. Bener. Maksudnya kayak ada yang kayak kadang lagi mungkin kurangin protein, bukan kurangin protein, Lagi cuman diet, lagi diet. punya apa namanya diet yang lebih Diet yang ketat strict gitu, rambutnya rontok. Nah, iya kayak gitu-gitu. Iya. Gitu. Jadi emang bener-bener ngaruh. Memang teman-teman ngaruh ya luar dalam ya. Ngaruh banget. Oke. So when it comes to yourself gitu, do you feel pretty? Iyalah. Yeah. Enggak. Tapi aku tuh merasa semakin tua aku ngerasa kayak gue keren deh gitu. Oke. Tapi ternyata tuh bukan, dulunya tuh kan insecure parah ya pasti. Kamu tuh dulu kayaknya kamu orangnya nggak insecurean gitu ya. Aku biasa-biasa aja sih. Iya, aku dulu insecurean banget sih, pemalu insecure gitu. How are you insecure dan ini kapan gitu kira-kira? Dari kecil banget. Jadi dari kecil, ini jadi ngomong jadi kemana-mana ya, jadi ke masa kecil ya, nggak apa ya. Oke. Kalau ngomong insecurity, jadi pas aku kecil itu, aku tuh insecure banget karena aku selalu merasa berbeda dari orang-orang, dari keluarga aku lah gitu. Jadi keluarga aku tuh keluarga Sunda yang putih-putih, teteh-teteh. Oke.
mamaku tuh putih banget gitu kan, terus teteh-teteh aku lah, sepupu-sepupu aku tuh putih-putih, cowok-cowoknya juga putih-putih gitu. Nah aku tuh hitam sendiri karena ayah aku tuh kulitnya gelap, jangan ngomong hitam ya, ngomongnya gelap. Tapi kan dulu kan dulu kan kayak hitam loh gitu kan. Jadi dulu tuh aku ngerasa kayak gue nggak cantik deh, soalnya gue tuh gelap kulitnya. Ada yang pernah ngomong kayak Ih banyak banget lah dari saudara sendiri, mungkin nggak maksud ya, bercanda aja gitu. Ya kan? selalu ya? Iya, bercanda kayak hidung tuh bahasa Sunda arti Iya, hitam iya. gitu kan. Si hidung gitu. Yang mereka ngomong aja sebenarnya nggak mikir ya? Nggak mikir, itu mungkin bercanda aja, bercanda sama sepupu, sama saudara gitu kan, biasa lah ya. Iya. Gitu. Cuman itu nggak disadari ya, jadinya terdoktrin aja kayaknya ke otak tuh, ingrain aja gitu di identity dan di otak aku gitu ya, merasa bahwa hitam tuh jelek, kulit coklat tuh jelek gitu. Terus habis itu pas SD aku masuk balet, terus aku masuk balet tuh di tengah teman-teman lain tuh yang kayak putih-putih gitu kan. Balerina kan terkenalnya apa kan? Ada beauty standard Ada standarnya lah ya. gitu, kayak kurus-kurus, putih-putih gitu. Aku juga dulu kurus banget tapi ya beda gitu kan. Beda kayak kulitnya coklat sendiri. Itu aku juga nggak pernah ngerasa cantik sama sekali sih, sama sekali. Terus aku tuh dulu pemalu banget, pemalu yang nggak berani ngomong sama manusia gitu. Oh ya, Nggak berani kayak ketemu tamu, ngangkat telepon aja nggak berani. Pemalu banget, susah banget. Kayak untuk ngebayangin kalian yang sekarang kayak ceplas-ceplos gitu kan, maksudnya bisa nyaman lah ngobrol gitu. Dan dulunya itu pemalu banget, malu banget, introvert, sukanya sendirian, terus socially awkward. Terus kalau udah yang ngerasa awkward banget tuh bisa kayak sampai nangis gitu. Gitu. So karakter developmentnya nih, main character energinya itu is there like a turning point atau kayak apa ya? Itu pelan-pelan banget. Itu karena emak gue sih, nyokap gue. Jadi nyokap gue ngelihat nih anak nih kayaknya harus ditatar nih ya gitu. Karena dia gimana nih kalau gede kayak gini kan. Maksudnya dia harus bisa punya kepercayaan diri lah gitu, dan bisa lebih nyaman sama dirinya sendiri. Makanya jadi dulu tuh mamaku tuh masukin aku ke balet gitu, biar aku tuh percaya aku bisa do something gitu kan. Itu kan ada performnya gitu kan. Kita belajar koreografi, perform bareng-bareng, terus perform depan orang, ya percayalah kalau kita tuh bisa gitu, kayak berdaya bisa gitu, kayak gitu-gitu. Terus disuruh ikut apalah les-les tari apalah ini, terus ada waktu itu sempet aku diikutin les public speaking, terus apalagi ya, banyak banget mamaku tuh banyak banget didorong gitu ya, dipaksa. Walaupun aku nangis-nangis tuh, tapi tetap aja besoknya ditemenin lagi. Bener-bener dijorokin ke jurang sedikit sebenarnya ya. Iya, kayak gitu. Jadi karakter development itu nggak ada yang bener-bener turning point gitu, nggak ada sih. Bener-bener pelan-pelan banget. Tapi maksudnya speaking of misalnya dari influence keluarga or your childhood gitu, apa yang kebawa sampai sekarang, kayak value sebagai perempuan, atau dulu tuh perempuan tuh harus apa sih? Perempuan harus seperti apa sih? Aku tuh sebenarnya ngelihat banget ya sama mamaku sih. Jadi mamaku itu dia kan aku tuh dulu hidup tuh kita cuma bertiga. Jadi mamaku tuh single mother, terus dia punya anak 2, aku sama kakakku cowok gitu. Jadi aku kan selalu ngelihat sosok perempuan tuh ya kayak dia gitu kan. Nah tapi yang aku tuh kalau sekarang berpikir lagi ya, yang aku suka yang aku admire banget dari mamaku adalah dia tuh sangat independen. Iyalah ya, single mom, raising 2 kids gitu kan. Iya kan, tapi dia tuh nggak pernah menjatuhkan laki-laki juga gitu. Gitu. Jadi nggak bitter gitu ya? Enggak, sama sekali. Dia tuh bukan man hater, kebayangkan? Bukan yang gitu. Kalau ngomongin yang kayak alpha apa? Iya, alpha female yang apa? Tapi cowoknya nggak ada yang bisa gitu. Dia nggak pernah kayak gitu. Karena mungkin dia punya anak laki-laki, kan nggak mungkin dong. Dia kan harus raise anak laki-lakinya jadi laki-laki yang berhasil lah gitu ya. Jadi dia tuh nggak pernah mengajarkan itu gitu. Aku tuh nggak pernah diajarin perempuan nggak butuh laki-laki gitu, tuh nggak pernah. Gitu. Jadi malah approach-nya tuh penuh cinta aja gitu, penuh cinta dan penuh wisdom gitu, yang ya udah perempuan tuh memang harus mandiri ya, karena kan kita sama-sama manusia ya, perempuan laki-laki kan dua-duanya harus mandiri dong gitu, apa bedanya gitu. Jadi aku sama kakakku yang cowok tuh di treat sama lah, setara gitu. Si mas aku harus bisa apa-apa sendiri, ya aku juga bisa, karena kan
ya nggak peduli cewek atau cowok, ya dua-duanya harus bisa bertanggung jawab sama diri sendiri lah. Jadi lebih kayak gitu approach-nya. Oke. Menarik juga sih. Dan kalau misalnya kita misalnya dari childhood kita bergerak sedikit gitu ya, kuliah psikologi gitu kan. Iya. Kuliah psikologi, abis itu yang aku tahu kan selanjutnya ke beauty media ya. Iya, gitu. iya. Itu agak berbeda nggak tuh? Nyebrang ya. Nyebrangnya lautan dan samudra Iya, gitu kan, iya. gitu. Sejauh itu dan sejauh itu nggak ya sebenarnya? Dan kok Lumayan bisa jauh gitu? sih, lumayan jauh sih. Iya. Jadi kalau untuk karir, aku tuh tadi kita sempat ngobrol juga ya. Jadi keluarga aku tuh semuanya orang corporate, Mitch. Nggak ada orang kreatif, nggak ada pengusaha, semuanya tuh corporate, banker, lawyer, ya orang-orang kantoran lah gitu. Jadi yang aku tahu pun dari dulu kalau mau berkarir tuh aku udah tahu. Aku dulu masuk psikologi, aku mau jadi HR mungkin di bank gitu, kebayangnya ya, atau di company apalah gitu, tapi corporate banget. Sampai akhirnya aku jalani lah itu kuliah 4 tahun dari semester 1 sampai skripsiku aja tuh tentang ini apa namanya, dulu tuh ada namanya PIO itu psikologi industri dan organisasi. Jadi udah tentang HR banget. Masih gitu. yakin ya dengan pilihannya? Banget, karena itu kan satu-satunya yang aku tahu kan tentang karir gitu. Jadi pas aku lulus itu juga masuknya tuh langsung waktu itu ada ke corporate gitu lah ya, company lumayan besar. Aku nggak suka sama sekali. Damn, apa yang sudah dimimpi-mimpikan Iya. udah kayak yakin nih nggak ada opsi lain, cuman itu aja. Terus tiba-tiba Masuk ke HR aku nggak suka sama sekali. nenot zong gitu kan. Gimana rasanya? Rasanya tuh kayak tertipu gitu loh, kebayang gak sih? Oke, tertipu. Ditipu kehidupan, beneran. Iya sih, kayak Plot twist banget gitu. Iya gitu. Karena udah yakin banget Kok sebenarnya kan. gini, iya. Oke. So what do you do? Nah, jadi aku tuh waktu itu sempat mikir, apa ini karena gue masih di awal-awal ya gitu kan. Tapi dijalanin terus, tapi itu juga nggak lama sih, paling 6 bulan kali ya. Oke. Gitu. Dan denialnya nggak lama ya, lebih besar sengsaranya dibanding denialnya. Iya, sengsaranya tuh sampai yang siang-siang ke toilet terus nangis di toilet gitu. Oke. Itu kayak di film-film gak sih? Teman-teman ada yang merasakan di rumah ya? Dimanapun teman-teman berada? Iya, beneran. Jadi sampai aku ngerasa emang hidup orang dewasa tuh kayak gini ya. Ini gue harus kayak gini nih seumur hidup gue gitu. Udah zombie banget. Yang kalau hidup segan mati tak mau gitu loh. Iya. Padahal ini baru mulai kerja ya, baru 6 bulan pertama nih teman-teman. Iya kayak baru mulai, gitu. Baru kayak dipping your toe gitu kan. Kalau misalnya di film-film kan suka ada yang lulus kuliah kayak lagi semangat-semangatnya, terus lagi mau masuk gedung tinggi gitu, kebayang gak sih kayak gila mimpinya udah gede banget gitu, terus pas dalam sana tuh kayak not hujan-hujan gitu kan, gledek-gledek tuh jeder gitu. Rasanya kayak gitu banget. Nah, terus pokoknya udah berapa bulan tuh kan, aku tuh udah nggak bisa lagi. Kayak aku tuh udah nggak bisa masuk kantor tuh sehari lagi tuh aku kayaknya udah nggak bisa gitu, gue udah nggak kuat lagi gitu. Terus pada saat itu aku mikir kan, tapi mau kemana gitu. Aku nggak punya plan apa-apa juga, nggak pernah mikirin juga. Sampai akhirnya ya aku mikir aja gitu kan, yang gue suka apa sih sebenarnya. Emang dari dulu aku tuh anaknya lumayan centil ya, jadi suka nyalon, suka self care, suka beauty gitu-gitu lah. Dulu kan zaman-zaman YouTube kayak Michelle Phan gitu-gitu, kamu tahu melewati itu, mungkin Gen Z nggak terlalu tahu ya. Aku tahu, aku nggak Gen Z guys. Ya itulah makeup tutorial apa gitu-gitu kan lagi jaya-jayanya banget ya. Jadi aku tuh suka banget itu, terus udah mulai koleksi makeup affordable gitu lah, drugstore gitu. Terus aku mikir, aduh aku pengen banget kayaknya kalau misalnya bisa kerja di dunia ini, beauty ini tuh mungkin seru ya gitu. Nah ini tuh kayaknya lumayan mungkin takdir ya. Jadi pas aku lagi kerja di salah satu company ini, si company ini tuh bikin acara yang ngundang women entrepreneurs gitu. Nah salah satu yang diundang itu foundernya Female Daily. Oke. Yang jadi bos aku setelahnya. Ada Mbak Hanifa. Terus akhirnya karena aku ngeliat sosok dia di acara itu, terus aku jadi tahu, ternyata ada ya beauty media, ada media yang fokusnya tuh di beauty, ada di Jakarta lagi kantornya gitu. Menarik banget dong ya kan. Gila, aku nggak tahu kalau ada kayak gini gitu. Aku kira tuh mungkin kalau beauty tuh bisa jadinya apa sih dulu tuh, kan nggak terlalu ada ini ya. MUA juga belum kayak sekarang gitu. Belum ada lah career path-nya. Akhirnya aku langsung lihat website-nya Female Daily, aku buka terus lihat di career itu tuh ada
lowongan editorial, Oke. junior editor. Editor tuh jadi yang reporting, yang apa namanya, yang apa sih, nulis artikel, terus report events apa, nanti dia review produk gitu, seru parah kan, Seru gitu. banget. Itu dream job banget gak sih buat orang yang suka kan, gitu? apalagi anak yang suka nonton romcom misalnya, atau yang kayak atau Bridget Jones, banget gak sih? gitu, yang cewek banget, yang kayak oh my god, ini tuh romcom banget, novel banget gitu. Terus ya udah, aku di situ mikir gimana caranya gue bisa apply ini. Sedangkan kan aku nggak punya pengalaman ya kan untuk jadi editor, writer, boro-boro. Karena aku dari psikologi gitu. Bener-bener, makanya kayak apa namanya, terjun bebas ke atau lompat gitu ya. Iya, dan ini tuh lucu banget. Kayaknya kalau aku cari emailnya tuh aku masih bisa menemukan deh. Jadi aku tuh mikir gimana caranya gue tuh at least bisa dinotis sama HRFD lah buat si Female Daily lah buat si posisi itu. Akhirnya aku tuh bikin blog-blog kan gitu. Oh, ini portfolio aku. I'm a blogger gitu ceritanya. Terus aku bikin artikel tuh mungkin kayak 5 gitu. Wow. Dulu tuh ini kita sebut-sebut brand-brand aja ya. Dulu tuh kayak review apa kalau nggak salah tuh eyeshadow Wardah atau apa gitu. Jadi biar kelihatannya aku tuh nggak punya pengalaman tapi aku tuh blogger loh gitu. Pakai domain gratis yang kalau setelah gitu. Sebulan. Oh ya ampun. Bayar expired ya, mau bayar atau expired gitu kan. Namanya apa blognya? Jadi berikan aku pekerjaan sebelum ini expired gitu ya. Kayak sebelum aku harus bayar. Aku tuh bikin itu tuh untuk pas apply biar bisa aku attach gitu loh, feeling gitu. Aku bisa bilang aku tuh beauty blogger gitu. So aku inget banget di body emailnya tuh juga aku bikin stand out mungkin yang kayak I believe in women empowerment gitu-gitu. Kan kalau sekarang diinget lagi kayak gitu ya. Mungkin gitu acara juga wah ini anak agak puitis juga nih gitu. Tapi aku dipanggil. Oh iya. Emang untuk posisi itu. You went the extra mile. Iya, makanya itu menurut aku lumayan tips kalau emang pengen something yang kita tuh nggak punya experience-nya tuh itu bisa dibikin gitu sebenarnya. Experience asal kreatif aja. Iya. Itu kan experience loh. Aku membuat blog itu jadinya experience kan. Gitu. Akhirnya dipanggil di interview. Wow. Dan itu adalah bagaimana cerita bisa berpindah ya, jalur masuk ke situ. Wow, oke gitu. Jadi dan apalagi maksudnya nggak tahu ya kalau sekarang kayak dulu pun kalau pindah jurusan tuh kayak ada rasa-rasa kayak kayak waduh pindah kayak nggak sesuai nih berarti bukan sia-sia ya, cuman selama ini buat apa gitu. Tapi aku ada perasaan itu juga itu juga. Aduh, psikologinya sayang nggak ya gitu kan, pastilah ada perasaan kayak gitu. Terus apalagi kan misalnya tante-tante orang tua gitu kan melihat lagi nih anak masuk ke company apa lagi nih, nggak ngerti loh orang tua kayak gitu-gitu kan. Karena apalagi backgroundnya banyak yang dari lawyer, banker yang ngeliatnya gede-gede gitu kan. Ini masuk beauty media apa pula gitu. Media yang aku tahu itu Kompas gitu ya misalnya. Kebayang nggak sih yang gede itu apa gitu kan. Mungkin TV gitu, tapi ini beauty media apa ini gitu. Terus di Female Daily. Nah, inilah baru nih. Ini kayaknya ini character development banget sih. Makanya aku kayak penasaran gitu, kayak pengen tahu aja sih first hand kayak apalagi sekarang kan udah few years since you resign gitu kan. Maksudnya pasti aku rasa tuh hal yang kita alami di 10 tahun yang lalu tuh masih carry over sampai sekarang tentunya kan gitu. Gimana? Menurut aku pengalaman aku di Female Daily tuh sangat life changing sih. Karena itu tuh aku dapat banyak banget opportunity di situ. Gitu. Jadi pas aku masuk itu kan company masih kecil ya. Waktu itu kantornya masih waktu di Kemang. Isinya tuh mungkin 20 orang kali. 20 orang. Terus kantornya tuh lebih kayak ya space aja gitu. Jadi bukan kantor yang gimana-gimana gitu. Jadi pas aku masuk itu aku waktu itu sempat masuknya even nggak jadi junior editor. Waktu itu aku ditawarin lah, long story short aku ditawarin posisi lain itu. Jadi aku manage community. Dulu namanya community research. Jadi kayak gaining insights from the community. Karena dipikir aku anak psikologi kayaknya orang bisa research nih gitu kan. Iya, mengerti ya tata cara. Gitu. Terus waktu itu aku dapat project pertama itu adalah Female Daily Best of Beauty Awards kalau kamu tahu. Jadi dan itu masih ada sampai sekarang. Dan logonya masih dipakai sama dari aku pertama kali bikin itu 2016. Apa 15 gitu ya. Jadi aku dapat project itu, handle itu, dan jadi belajar banyak banget hal yang aku nggak pernah terekspos. Gitu dari project
Jadi managing project, terus managing community juga. Jadi kayak interview community, ketemu gitu kan sama orang-orangnya, terus belajar interview, belajar bikin research report gitu misalnya, terus belajar approach brand tentang kita punya program Best of Beauty Awards ini loh, bla 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 gitu-gitulah. Terus belajar event managing juga, bikin awarding night. Itu menurut aku gila sih opportunity-nya gitu. Dan di situ aku baru sadar ternyata saat kita masuk ke company yang lebih kecil, itu tuh malah kita bisa di-utilize tuh lebih maksimal. Iya. Gitu. In a way palu gada sebenarnya kan. Emang banget, ya kan? banget. Tapi when you can learn so much from it, why not? Ya bener. Aku sih setuju banget itu ya. Mungkin dulu tuh aku juga mikir kayak gila ini gue semua, mungkin ya kan ada orang yang mikir ini gue semua dikerjain tapi paling gue dibayarnya berapa sih, kan masih fresh grad, UMR nggak sih bayaran gitu kan. Cuman kalau dipikir-pikir lagi, semua skill yang aku bisa sekarang tuh dipelajarannya pada saat itu loh. Iya. Jadi kadang tuh emang susah sih kayak future value dari susah sesuatu gitu yang kita lakukan sekarang gitu ya. Tapi ternyata itu semua tuh berharga banget gitu. Aku dapat semua loh, kayak experience, skill, network itu dari zaman itu. Gitu, dibangun pelan-pelan tuh dari zaman itu. Aku say yes to everything ya pada saat itu. Dan mana pernah gue ngomong-ngomong di kamera gitu di YouTube, kan nggak pernah. Cuman itu kan another skill juga kan. Of course. Dan itu transferable, maksudnya sampai sekarang jadi content creator banget. masih. Ya kan? banget Dari situ mulainya. Iya gitu. Jadi ada aja tuh yang dipetik dikit gitu. Dan akhirnya aku merasa ternyata decision aku masuk ke si media company yang dulu kecil ini tuh itu best decision yang pernah aku ini sih ambil buat diriku sendiri. Dan membuat blog itu ya sampai akhirnya diterima tuh ternyata ini gitu. Ini tuh semua opportunity yang bagus-bagus buat aku sekarang tuh ada di situ gitu. Mulainya dari situ. Gitu. Dan dari beberapa kakak 3 tahun di Female Daily sempat keluar dan balik lagi. Iya. Ya kan? Kayak ada what was the decision process, thinking process behind it? Kalau pas keluar dari Female Daily itu sebenarnya karena pengen lihat dunia luar, pastikan kayak ada penasaran aja. Jadi waktu itu aku dapat opportunity di startup teknologi juga yang jauh lebih besar. Terus aku ngerasa kayaknya gue butuh deh ngelihat company lain. Gue pengen tahu orang-orangnya tuh kayak gimana, mereka tuh kerja kayak gimana. Dan itu tuh company yang terkenal kerjanya gila gitulah. Terus isinya tuh orang-orang yang lulusan luar semua. Terus banyak yang ngomong itu tuh udah kayak jungle. Lo tuh ngerasa, lo masuk situ tuh pasti lo ngerasa lo gak ada apa-apanya lah gitu. Karena orangnya pinter semua gitu-gitu kan. Yang bener sih. Oh emang bener? Kirain kayak ternyata salah gitu. Enggak, bener. Bener. Emang merasa bodoh banget ya saat kita masuk ke pon yang jauh lebih besar tuh emang jadinya gila gue bukan siapa-siapa sih gitu. Jadi tapi emang waktu itu industrinya jauh banget ya dari yang aku tahu dan nggak aku banget, mungkin aku bisa bilang kayak gitu. Cuman ya itu ya lebih ke exposure to different world dan different environment, culture, semuanya tuh aku dapetin dari si company ini sih. Kayak cara kerja yang lebih efisien, terus kayak tools kerja yang mereka pakai, terus wah gila mereka kalau bikin meeting aja tuh sangat sistematis segala macam. Kan aku kan nggak pernah lihat itu gitu kan. Terus kayak orang-orang pinter tuh cara kerjanya kayak gini ya gitu kan. Itu aku dapat dari situ gitu. Sampai akhirnya mendapat panggilan kembali. Oh panggilan, berarti dipanggil bukan kayak lebih enggak dipanggil sih, aku kayak mempropose sesuatu gitu. Jadi anak-anak Female Daily tuh memang dari dulu kalaupun udah keluar pasti tetap deket Mitch. Jadi kita tuh nggak tahu kenapa kita ya. sekalian employer branding sebenarnya buat Female Daily. Iya. Nanti kalau misalnya habis ini mungkin ada yang apply kerja dari promosi dari pengalaman nggak apa-apa kan dibuktikan sendiri. Silakan. Oke, lanjut. Jadi kita tuh sesama alumni tuh deket. Bahkan aku sama bos aku dulu tuh juga masih deket gitu, masih kontak lah gitu. Sampai aku udah kayaknya di company yang aku sempat keluar itu tuh 2,5 tahun lah ya. Terus aku kepikiran pengen balik ke dunia yang aku tahu deh gitu. Tapi waktu itu mikirnya bukan beauty sih. Waktu itu mikirnya tuh perempuan
gitu. Jadi kayak something yang empowering, gue bisa bikin apa ya gitu-gitu. Dan aku tuh emang pada dasarnya suka creative work gitu loh, creative projects gitu tuh aku suka banget. Kayak kita agak-agak sama ya kayaknya ya, iya kan? Iya, makanya kayak suka nih kamu bikin gini, lucu iya, gitu. Iya kan vibes-nya atraktif, makanya aku kayak pengen banget aja kan ngobrol sama kalian, mungkin karena itu sebenarnya. Iya, kayak gitu. Jadi emang suka something yang kreatif di di mix sama dibikin jadi sesuatu yang nyata tuh aku suka banget aja sih. Jadi project, jadi making apa tuh it aku into suka reality, turning aku tuh suka aja the idea into reality. Iya, atau kayak mixing creative work terus jadi something yang bisa ada sisi bisnisnya tuh aku tuh juga suka banget gitu. Oke, dan abis itu sekarang full time content creator. Sebenarnya nggak full time sih. Oh, nggak full time. Yang ini juga ya ada jadi konsultan ini kan konsultan juga ya. Oke, tapi berarti di bidang kreatif dan gitu. Ini yang aku kadang juga maksudnya suka ngerasain. Aku sebenarnya kan juga ngajar sehingga nggak full time gitu, tapi ada anggapan dari orang gitu kayak cuman content creator, ini. Iya, pasti sih. Kerasa juga nggak dari kalau kerasa pasti. Dari siapa? Nah, cuman ya Mitch, aku tuh ngerasanya di umur aku yang pas aku resign itu tuh aku udah dewasa enough dimana aku tuh udah strong banget foundationnya. Oke. Ngerasanya ya. Kalau mungkin aku masih di 20-an awal mungkin aku nggak se-strong ini sih. Itu beda banget. Jadi udah lebih banyak wisdom yang aku dapat juga kan mungkin ya. Iya. Udah lebih bodo amatan gak sih? Udah lebih gue lebih tahu diri gue daripada lo gitu. Udah ada foundation itunya gitu. Dan waktu aku ngerjain Girls Beyond itu kan juga aku dapat opportunity untuk menjadi ibaratnya tuh kayak intrapreneur gitu ya. Jadi aku tuh kayak entrepreneur tapi ngebangun bisnis itu dalam company sebenarnya. Gitu. Jadi aku tuh juga udah lumayan biasa dengan uncertainty, udah terekspos lah dengan hal-hal yang kayak gitu. Udah semi-semi jadi entrepreneur lah pada saat itu ngerasanya ya. Jadi it's not like a super big jump juga ya. Iya gitu. Jadi pas akhirnya aku mau resign tuh juga mentally itu udah beda banget sih daripada dulu gitu. Karena aku nggak bisa pungkiri ya, jadi orang kantor sekian lama, aku tuh kan dulu kerja di kantor tuh 8 tahunan ya, 8 tahunan, 9 tahunan gitu. Itu tuh berat juga buat nge-shift mindset dimana lo harus kerja sendiri, lo nggak dapet gaji lagi, lo nggak dapet safety kayak lo di kantor. Itu tuh susah buat aku ya. Itu bukan sesuatu yang bisa gini gitu loh. Mungkin ada yang bisa tapi aku nggak sih sejujurnya gitu. What made you brave? Nah, mungkin ya karena aku yang udah ngurusin si Girls Beyond itu tuh lumayan lah kayak ngetrain otak aku untuk lebih berani dan untuk lebih lebih berani take risk lah gitu. Dan waktu itu aku tuh emang aku tuh lagi sukanya main TikTok tuh pada saat itu. Padahal dulu aku kata-katain tuh TikTok. Ternyata menjilat, menelan. Iya kan suka begitu ya kita ya. Benar. Gitu. Jadi change our mind and it's okay. Iya. Ya kan? Nah, aku tuh waktu itu dikenalin sama TikTok itu dari intern aku waktu di Girls Beyond. Jadi kan intern aku Gen Z semua tuh. Mereka kan suka TikTokan kan. Terus gue kayak, ngapain sih lo semua gitu-gitu. Terus dia kayak, ini seru tau Kak, lihat dulu gitu-gitu. Aku aja dulu gak tahu FYP itu apa ya. Nggak ngerti. Kebayang, aku juga ada yang kayak, gitu. Apa sih FYP tuh gitu. Terus kayak ngerasa tua banget aja untuk nanya begitu gitu. Iya, akhirnya aku pernah Google loh. Kayak FYP itu apa gitu. Jadi ya beneran nggak tahu. Tapi abis itu aku lumayan, ya udahlah kita open mind aja cobain. Terus aku suka, terus aku ngerasa ini another game ya. Dan aku tahu ini will be big gitu. So waktu itu aku masuknya tuh di fragrance ya, di perfume. Terus kayaknya I believe aku tuh lumayan jadi salah satu pioneer di parfuman ini pada saat itu ya. Aku nggak bilang paling pertama tapi kayak belum banyak lah gitu. Jadi waktu itu si account-nya tuh took off tuh lumayan, kayak growth-nya tuh kerasa banget gitu kan. Terus aku kayak terus waktu itu juga aku udah mulai monetize dan bisa lah tuh mungkin on average sebulan tuh bisa kayak nge-cover setengah gaji aku di kantor gitu. Padahal aku ngelakuin itu tuh side hustle aja kan, nggak serius-serius banget gimana. Jadi waktu itu aku mikirnya ini mungkin kalau misalnya gue seriusin mungkin bisa lebih menghasilkan ya gitu. Dan gue juga suka kok prosesnya segala macem. Dan aku ngerasa itu tuh bisa jadi kayak transisi aku jadi entrepreneur, karena aku sebenarnya selalu pengen jadi entrepreneur gitu. Jadi meskipun you grew up around lawyers, bankers dan sebagainya, karena aku ternyata merasa aku bukan itu sih gitu. Ternyata ya saat aku
jalani karir aku tuh aku selalu jadi generalis, Mitch. Selalu. Yang selalu orang yang selalu diceburin ngerjain semua hal tuh gue. Gitu kan. Bisa nih ya semuanya. Dia bisa lah gitu pasti. Itu tuh udah pasti gue yang jadi korban. Gitu. Iya. But I mean gitu. Being an entrepreneur is like beda banget kan maksudnya sama ngantor gitu. Dan aku juga menjalaninya gitu kan. What's the hardest part for you being an entrepreneur? Pertama tuh jujur ya, itu ngebangun mentalnya dulu sih. Ya sih itu tuh susah banget. Apalagi aku yang udah punya mental tuh safe gitu loh, mentally. Karena kan dulu ngantor tuh kita safe loh kalau di kantor. Iya. Ya kan? Meskipun kita bisa safety itu juga agak ilusi sebenarnya. Sebenarnya ada ilusi. Benar. Cuman kan gini, kayak misalnya contoh ini aja deh, simpelnya aja. Kita tuh kalau di kantor kita tuh bisa sakit, bisa izin sakit deh gue. Gitu. Emang jadi kalau udah jadi entrepreneur bisa? Nggak bisa kan? Kalau kita mau sakit kita harus mikir dulu gimana ya caranya gue bisa compensate beberapa hari ini di mana gue sakit. Gitu. Karena kalau gue sakit berarti ada waktu yang kebuang, itu tuh udah pasti gitu loh. Ada hari yang kebuang di mana seharusnya itu bisa gue pakai untuk I don't know, kerjaan gue, buat reach more opportunities gitu kan. Ini kan kebuang. Itu kan harus mikir terus gitu loh gimana caranya. Nah, itu menurut aku yang paling susah tuh sebenarnya build mental itu gitu. Itu satu. Kedua, ya gimana caranya disiplin sih menurut aku ya. Karena nggak ada bosnya. Kalau mau tidur seharian sebenarnya juga nggak apa-apa. Iya. Gimana tuh? Nah, bener banget. Kan? Kalau mau procrastinate, mau hari ini mau malas-malas nggak ada yang marahin. Paling besok kerjaannya berantakan aja gitu. Cuman ya kita sendiri tuh yang itu harus konsekuensinya ke kita sendiri juga gitu. Tapi ya in a way nggak ada, there's no structure. I think itu yang sih juga lumayan susah. Lo harus bikin structure lo sendiri, terus lo jalanin, nggak ada yang marahin, itu susah loh, susah banget. And maksudnya kayak dengan menjalani sekarang misalnya ya udah berapa tahun gitu, what do you wanna tell your like pas awal-awal mulai terjun gitu kayak knowing what you know now? Apa ya, mungkin dulu tuh yang pasti aku tuh dulu orangnya jauh lebih overthinking sih daripada sekarang. Jadi maunya tuh semua rapi dulu gitu ya. Padahal kan aku dulu tuh juga karena aku anak startup ya, jadi kan kita juga sebenarnya udah lumayan biasa dengan chaos dan uncertainties ya. Cuman tetap aja aku tuh orangnya overthinking, perfectionist gitu. Jadi maunya tuh semua sempurna dulu, kebanyakan planning gitu-gitu. Ngerti banget lagi rasanya. Iya, mungkin kalau aku bisa ngomong sama aku yang dulu tuh, lu jangan banyak mikir deh, gitu. Udah kerjain aja dulu. Nggak akan kenapa-kenapa, gitu loh. Ketakutannya apa? Gitu, maksudnya kayak contohnya. Dulu tuh takutnya apa ya? Ya banyak aja, takut hasilnya jelek, takut orang nganggep apa, gitu-gitu. Iya. Padahal itu tuh nggak matter sama sekali loh. Menurut aku ya, kalau aku pikir-pikir sekarang cuman banyak di otak aja sebenarnya, nggak terjadi. Kalau kejadian pun ya udah nggak kenapa-kenapa gitu. Iya, kadang kita selalu ruminating yang ada di pikiran kesana aja tuh sih. Bakal kiamat gitu loh. Padahal nggak kiamat kok. Iya. Jadi ya udah, just take the chance gitu. Iya. Dan dulu tuh misalnya ya, aku tuh dulu aku orangnya lumayan bukan trust issue ya, tapi aku misalnya aku udah ngerjain sesuatu yang aku tuh udah bisa banget, aku buat delegasi itu ke orang tuh agak susah gitu. Kak, kayak kita lumayan mirip deh. Jujur kayak overthinking, perfectionist, dan kayak bukan trust issue ya, tapi gimana ya, kayak nih bisa nggak sama kayak gue gitu. Kayak, hey, kamu paling benar, kayak paling bisa nih, tapi mati gitu. lagi rasanya. Nah itu tuh ada banget tuh dulu. Udah bisa belum? Udah bisa, sekarang udah jauh lebih bisa. Udah, ternyata maksudnya gini, aku tuh juga belajar ya, kalau kita delegasiin ke orang itu kan sebenarnya itu kan buat kita juga kebaikannya kan, buat bisnis kita juga gitu, buat kerjaan kita juga biar lebih efisien kan semuanya. Dan ternyata kalau misalnya pekerja outputnya tuh nggak 100% sama kerjaan kita kan nggak apa-apa juga ya sebenarnya. Itu kan selalu bisa dievaluasi lagi. Kita jadi bisa belajar buat nurturing tim kita juga lah gitu kan. Dan belajar juga sebenarnya kita kan. Kita tuh banyak belajarnya juga gitu. Jadi emang kenapa sih outputnya harus 100% sama kayak lo? Emang menurut lo paling oke Tuh gitu. dia sih sebenarnya kayak hey, jangan paling pede ya gitu kan. Gitu. Oke. Apa yang nggak terpampang di social media yang sebenarnya you want maybe like people to know, or like apa sih another side of you yang nggak terpampang di social media? Nah, itu dia. Ceng. Oke. Yang nggak terpampang sama sekali ya, mungkin yang gue juga jarang ngeliat. Tapi kayaknya orang kalau yang memperhatikan sosmed gue juga mungkin tahu ya. Gue tuh sebenarnya orangnya sangat sentimental gitu.
terus melancholy sentimental gitu. Dari kontennya sebenarnya kelihatan sih. Agak kelihatan kan sebenarnya. Itu juga baru-baru sekarang gue akhirnya memberanikan diri untuk mengekspres itu ya, karena gue merasa kayaknya emang gue pengen sih memperlihatkan sisi gue yang itu pada akhirnya gitu. Tapi itu yang bikin aku kayak attract kayak Big Sister energinya dari situ deh kayaknya, maksudnya kayak like definisi sukses orang lain mungkin berbeda dan kayak I think your vulnerability di situ kayak it's mungkin not charming ya, tapi you are charming tapi maksudnya kayak lebih ke itu yang endearing gitu. Jadi gitu. Tapi maksudnya selain itu berarti kayak sentimental dan melankolis banget sebenarnya. Kayak gue tuh suka merenung kehidupan PMS gitu. Wah itu lebih parah lagi gitu. Dan aku kan lumayan introvert ya orangnya ya. Nah ini juga miskonsepsi ya, introvert kok kan banyak yang bilang masa sih introvert tapi kok bisa depan kamera apa gitu. Nggak ada hubungannya sih menurut gue ya. Introvert kan lebih kayak how you recharge gitu kan gitu. Jadi aku tuh suka sendiri, suka nulis-nulis, suka baca sendirian, terus ntar dipikirin sendirian gitu tuh menurut aku tuh nikmat banget gitu. Bahkan aku kalau lagi ulang tahun tuh nggak pengen ngapa-ngapain gitu, aku cuma pengen chill aja sendirian, merenungi kehidupan gitu. Emang itu nikmat banget sih, apalagi kayak hari Minggu sore gitu. Terus nggak pasang musik, nggak pasang apa-apa, jadi cuma denger surroundings aja gitu tuh nikmat banget sih. So gitu. How do you recharge? Kayak gitu. Aku nggak butuh banyak sih beneran deh. Aku butuh di rumah aja. Jadi homebody ya sebenarnya. Banget. Wow. Kelihatan nggak ya homebody-nya? Kelihatan nggak sih? Enggak sih, nggak kelihatannya pergi. Tapi aku suka bepergian juga. Oke. Why can't you be both ya kan? Iya, tapi balance aja gitu. Aku tuh suka hangout gitu tapi aku sukanya kalau hangout tuh yuk ngobrol yuk gitu. Oke. Instead of kayak ngobrolin yang gak jelas aja menurut aku. Kayak basa-basi gitu kali ya. Aku tuh bingung pengen pulang. Iya. Kebayang lagi aku juga kadang kayak aduh capek udah pulang gitu. And then you like to read juga ya kan? Iya, suka. Kamu kan kita suka berbagi. Iya, kita suka berbagi. What's your best read this year? Gak ada lagi. Aku sempet itu tuh ada yang nanya juga di story, terus aku jawab baca. Gak ada lagi, belum ada ya. Mungkin kan nanti abis ini kita ngobrol kamu kasih tau aku ya. Iya. Gak tahu. Tapi berarti maksudnya tetap baca, tapi ya enjoy aja. Tapi nggak ada yang wow gitu. Apakah setiap kali baca harus wow? Sebenarnya nggak juga ya. Kadang kan aku tuh suka baca misalnya novel-novel yang lebih santai gitu, aku juga suka. Kan kadang kan sama aja, kita nonton film kan juga kadang pengen nonton film receh nggak sih? Gitu kan? Iya, aku juga kayak malah baca juga sering yang receh deh. Lagi pengen yang romance cringy banget aja. Kadang aku pengen. Iya, aku sering lagi kayak jujur dulu kayak suka kayak guilty pleasure, maksudnya kayak baca romance cringy. Sekarang kayak I don't care. Iya, emang pengen seru aja. Iya, gue tau kok itu cringe, tapi gue pengen aja. Iya, ngerti. Iya. Gitu. Bahkan kemarin tuh aku habis baca romance yang sebenarnya itu tuh plotnya stupid banget dan nggak mungkin, ngerti nggak? Iya. Ini terlalu halu deh gitu, tapi ya seru aja. And that's a good enough reason to read it ya kan, gitu. Jadi nggak perlu yang udah nggak ada ini sih, udah nggak ada pressure buat kelihatan gue cuman I just read smart books gitu. Karena enggak sih. Just read gitu. Whatever your heart wants. Iya. Ya kalau lagi pengen baca smart books ya baca. Ya apa sih smart books anyway. Tapi lu ngerti maksud gue kan gitu. Oke. Dan sebenarnya aku pengen ngobrol sedikit tentang relationship. Sebenarnya kan dari tadi kita karir ya. Boleh. Ya karir, lalu banyak panjang perjalanannya. A little bit about relationship dan maybe more about female friendship gitu ya. How is your friendship? Like how's the relationship with your female friends in your 30s? In your 30s. Ini satu lagi kayaknya, kalau misalnya gue bisa ngomong sama my 20-year-old self atau 17-year-old self gitu, kayak gue mau bilang lo harus nurture sahabat-sahabat perempuan lo ya, relationship with your girlfriends gitu ya. Sebenarnya mungkin yang cowok juga, tapi aku tuh I'm a girl's girl, jadi emang sahabat-sahabat gue emang kebanyakan perempuan sih, yang sahabat banget ya. Kalau temen cowok sih banyak, karena aku tuh ngerasa sahabat-sahabat aku tuh buat aku segalanya sih. Mereka tuh udah kayak family sih gitu. Dan itu tuh sahabat-sahabat yang aku tuh udah temenan dari SMP gitu.
SMP, SMA yang kita nurture terus. Kita tuh grow bareng, terus melewati masalah bareng, galau-galau bareng, senang-senang bareng sampai sekarang gitu. Kayak AADC but adults gitu ya. Iya, gila. Menurut aku agak gak kebayang aja ya kalau hidup aku di 30-an ini ya, especially kalau gak ada teman-teman aku itu gak kebayang sih. Gitu. Padahal maksudnya pasti berbeda-beda banget. Ya kan? Dan mengecil juga. Ya kan pasti ya, maksudnya circle-nya kan mengecil gitu. Jadi sahabat-sahabat yang aku anggap sahabat aku banget tuh juga nggak sebanyak itu. Cuman kita tuh we don't need much. Iya benar. Iya, jadi girlhood-nya tuh kayak wah gila, bersama selamanya gitu. Iya kayak yang those who stay like bener-bener girlhood kayak until nenek-nenek nanti arisan dan trip kemana-mana gitu ya. Iya, gitu. I'm actually looking forward to that. Kayak maksudnya kayak udah umur 50-60 terus kayak ngeliat mamaku aja gitu kadang kayak pergi sama teman-teman. Iya. Mamaku juga masih kayak gitu banget lagi. Iya kan kayak kayak seru deh gitu. Iya gitu. Terus pas mereka udah sama teman-temannya tuh jadi kayak muda lagi gitu kan ngomongnya gue lo kayak mantan lo ya kemarin gitu-gitu, lucu banget. Masih berjiwa muda ya. Kayak makin tua tuh makin muda, kadang ada beberapa ibu-ibu ini ya. Iya, dan kita kan ngelihat teman-teman kita yang mungkin udah temenan dari SMP kan kita tetap ngelihat dia tuh ya kayak zaman dulu aja gitu kan. Padahal kita juga udah menua ya, maksudnya udah menua bersama gitu loh. Tapi kan tetap aja, kalau berteman sih ya muda aja terus kan. Iya. But does the dynamic change? Maksudnya sekarang kan Kak Alda sudah menikah juga dan pasti teman-teman juga ada yang udah banyak yang nikah, udah punya anak. Iya. Dinamikanya gimana? Ya berubah pasti ya, semua kan menjadi sibuk ya kan, semua orang punya alasan untuk menjadi sibuk. Kalau nggak sibuk kerja, sibuk ngurusin keluarga, ngurus suami, ngurus anak, semua ada aja kesibukannya kan, gitu. Jadi kayak nggak menurut aku nggak ada sih orang yang nggak sibuk ya nggak sih? Makin dewasa tuh pasti makin sibuk, gitu. Bisa sibuk ngurusin apa aja gitu kan. Jadi ya udah jarang ketemu pasti, cuman aku sih ngerasanya emang kita nggak perlu sering-sering ketemu juga ya. Iya. Gitu, asal tetap sama-sama tahu aja gue tuh selalu ada buat lo. Kalau lagi misalnya ada teman kita yang lagi butuh di support ya itu bener-bener bisa datang semuanya jebret gitu, meninggalkan semua prioritas dan tiba-tiba ada aja di situ. Berkumpul lagi seperti dulu tuh kerasa banget sih. Gitu. And sometimes that's all we need to know that maksudnya mereka ada buat kita meskipun nggak harus yang kayak dulu zaman kan sekolah kan abis pulang sekolah weekend pergi bareng nggak bisa gitu, mungkin ya lah kan? Iya. Tapi emang nggak perlu juga sih. Nggak perlu juga sih, kayak gue juga ketemu lo tiap hari juga gitu kan, udah kali ya gitu. udah kali ya gitu kali ya kayak ya oke. Aku pernah ngobrol di mana aku nanya what do you, what's the positive thing or like what are the goodness in yourself gitu, dan masa tell me about it gitu, dan orang ini jadi ngerasa kayak gue narsis deh kayaknya, ngerasa gue keren dan gue cantik gitu. What's the line for you? Menurut aku sih mengakui kalau kita tuh keren, kita tuh cantik itu kan harus bersamaan dengan wisdom juga ya. Jadi maksudnya ada alasannya. Iya kan? Maksudnya ya gue gini, menurut aku tuh nggak apa-apa kita ngerasa keren, kita ngerasa cantik, tapi yang nggak boleh tuh kita selalu merasa lebih dari orang lain aja sih. Gitu. Jadi kita tuh merasa cantik tuh ya buat diri kita sendiri, menurut aku gitu. Tapi bukan yang kayak gue lebih cantik daripada dia. Oke. Itu bahaya lah. Buat apa maksudnya? Iya. Ya nggak sih? Iya. Ya kan gue lebih keren. Gue keren karena gue lebih keren daripada lo semua gitu. Biar apa gitu kan? Itu kan berarti mungkin kalau mindsetnya kayak gitu mungkin itu juga datangnya dari apa sih? Insecurity mungkin kan? Atau ya kan? Maksudnya itu pasti coming from something yang negatif tentang diri kita. Jadi kita kayak nge-package-nya tuh jadi kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita ngerasa cantik untuk diri kita sendiri, berarti kan itu emang kita pengen mengapresiasi diri kita sendiri untuk diri kita sendiri gitu. Iya. Jadi nggak ngejatuhin orang lain dan nggak entitled juga gitu. Kalau misalnya dari Kalda sendiri dengan tadi perjalanannya banyak lika-liku ya gitu. Tapi what would you tell, let's say your 20-year-old self dulu deh? Kayaknya gue tuh cuma pengen bilang it's okay gitu. Kayak lo tuh banyak banget, lo maksudnya gue pada saat itu ya, lo tuh banyak banget ketakutan gitu. It's gonna be okay gitu. Kita tuh bakal baik-baik aja, happy, seru. Jadi
jangan takut sih. Kayak gue cuma pengen bilang gitu, pengen gue puk-puk aja deh, jangan nggak usah takut, percaya sama gue pengen ngomong kayak gitu. Kadang nggak ngomong, peluk aja sebenarnya. Iya, pengen nemenin aja gitu. Iya. Kayak kenapa takut ya, gue temenin yuk gitu. Iya. Rasanya pengen gitu aja sih. Iya. Karena 20-an tuh banyak takutnya kan. Iya. Beda, maksudnya gimana? You're in your 30s now. Kayak maksudnya beda gak sih? Aku belum ke 30s nih. Jadi kayak prepare. Aku tahun depan 29. Oh, iya. 30 asik sih. Pokoknya masuk umur 30 tuh kayak riset jadi 20 lagi tapi versi lebih dewasa aja. Karena kan kita look up kan jadi ke yang 40s, wah cewek-cewek 40-an keren-keren banget ya gitu. 20 tuh kayak banyak pressure bahwa kayak you're starting something. Iya. And you have to banyak yang unnecessary pressure gitu loh sebenarnya kalau dipikir ya. Cuman ya itulah yang harus dijalani lah. Iya. Kalau nggak bakal bisa 30 yang lebih lepas bener, gitu kan. Without the pressure. Mending abisin aja di 20-an. Abisin aja. Oke, kalau tadi that's to your 20-year-old self. Kalau sekarang mungkin 7-year-old self. Wah, itu kayaknya gue pengen peluk aja sih. Bener-bener peluk semakin anak ya, iya. Kenapa maksudnya? Ya kan karena dulu kan aku lagi insecure-nya, lagi pemalunya, takut, ngerasa nggak pinter lah, gitu loh. Kayak pengen gue peluk aja sih, pengen gue anterin sekolah gitu, pengen gue kasih pep talk gitu, kayak pengen gue kasih afirmasi aja, lo tuh cantik, lo keren, lo bisa. Gitu. Kasian banget tau. Ya kayak jadi merinding deh gue. Sedih ya. Makin gue ngebayangin gue pas kecil. Iya. And gitu. You're here now. Iya. And you were able to go through all of that too. Iya. Well, dari aku sih kayaknya itu I had such a great time ngobrol. Maksudnya bener-bener kayak kita ngobrol A sampai Z, B yaitu buku aja belum selesai nih ya kan gitu. But hopefully you had as much fun as I do. Iya banget lagi. Kita ternyata ini ya seru ya ngobrolnya ya. Like, ini kalau dilanjutin terus lanjut terus nih. Iya, kayak vibing gitu ya. Aku yang kayak aku kayak seru nih gitu. Seru. But wish you the best of luck dengan segala perjalanan entrepreneur, content creator dan consultantnya, dan looking forward untuk gebrakan baru, and just simply your big sister advice. I'm always looking forward to it. Oh my god. Yeah. Semoga ini ya bermanfaat lah ya. Yes, tentunya. Thank you, Mi. Thank you so much, Kalda. Terima kasih.